Karakter visualnya tuh seperti propaganda sosialis, kiri, Eropa Timur. Jadi semacam strategi estetik yang dipakai supaya orang tuh tertarik untuk melihat kayak gitu. Ada unsur-unsur yang mengerikan, menyeramkan. Dulu ada istilah subversif, jadi ketika tanda-tanda itu dimunculkan orang panik, orang takut. Sama sebetulnya juga saya waktu bikin itu takut-takut gitu. Jadi setiap saya bikin, saya selalu menempatkan cermin di sini jadi kayak spion gitu ya. Jadi saya selalu lihat aman nggak di belakang kayak gitu. Jadi saya dikategorikan pada orang-orang kelompok kiri. Jadi orang-orang intelijen di intelnya polisi itu juga tahu gitu. Kelompok karya-karya seperti ini tuh temennya ini disebutin satu-satu. Oh, ini udah. Oh ya. Ulangi lagi lah. Hai. Saya Benzik, saya seniman seni rupa kontemporer masa kini. Oke, nanya. Exocet itu nama pameran yang dipilih karena hari ini nggak banyak orang yang tahu tentang nama itu. Jadi untuk lebih jelasnya bisa cari search sendiri lah kayak gitu. Jadi sebetulnya si Exocetnya sendiri nggak banyak dibicarakan, bahkan dia cuma dilewatin aja untuk masuk ke tema-tema yang lain yang di zaman-zaman itu tuh ada banyak dibicarakan, namun dia di balik layar lah gitu. Jadi mungkin dia kalau zaman sekarang tuh nggak trending, tapi di ruang-ruang khusus tertentu dia jadi tren kayak gitulah. Jadi isu tentang perang dingin, perang nuklir, perang bintang itu dari tahun 80-an udah dibicarakan di ruang-ruang tertentu untuk orang-orang yang suka aja kayak gitu. Nah, si Exocet ini itu salah satu cara untuk mengingatkan audiens pada masa-masa seperti itu gitu. Nah, emang jadinya bakalan lebih segmented sih, maksudnya untuk orang-orang di zaman tertentu yang mengalami kejadian itu dia bakalan cepat ngerti kayak gitulah. Di pameran ini tuh banyak menghadirkan karya-karya yang karakter visualnya tuh seperti propaganda sosialis, kiri, Eropa Timur. Nah, yang dimaksud Eropa Timur itu kan sebetulnya negara-negara, kalau sekarang negara-negara pecahan Soviet. Kalau dulu kan mereka masih bergabung di Uni Soviet itu gitu. Jadi gaya-gayanya sih bernuansa seperti itu ya, walaupun patokan grafisnya tidak sama, tapi yang penting cita rasanya mirip itu gitu. Ya, jadi sebetulnya saya bukan orang yang berpolitik gitu. Kalau dalam pengertian politik seni rupa, iya. Jadi saya pakai gaya-gaya itu untuk menampilkan citraan yang menarik perhatian aja gitu. Jadi emang jadi semacam strategi estetik yang dipakai supaya orang tuh tertarik untuk melihat kayak gitu. Kalau kontennya mungkin nggak ada hubungannya sama gaya karakter visual yang biasanya dipakai di gaya itu gitu. Jadi sama sekali beda antara apa yang terlihat dengan isi yang sebenarnya gitu. Nah, si teks-teks itu sendiri menjelaskan kalau sebetulnya bacaannya itu tidak ada hubungannya dengan lambang-lambang atau gambar-gambar atau ikon-ikon visual yang muncul gitu. Jadi lambang yang muncul itu sangat dikenal oleh publik, tapi kata-kata yang muncul itu sangat private gitu. Ya itu, ya suka-suka saya lah. Betul, yang saya maksud gaya-gaya seperti itu dengan mudah menarik perhatian orang karena
ada unsur-unsur yang mengerikan, menyeramkan. Dulu ada istilah subversif, jadi ketika tanda-tanda itu dimunculkan orang panik, orang takut. Sama sebetulnya juga saya waktu bikin itu takut-takut gitu. Jadi setiap saya bikin, saya selalu menempatkan cermin di sini jadi kayak spion gitu ya. Jadi saya selalu lihat aman gak di belakang kayak gitu. Tahu, jadi ada pengalaman tertentu di mana saya pernah ada di kantor polisi untuk sebuah kasus yang itu bukan kasus yang saya alami, jadi saya dimintai keterangan untuk kasus teman saya. Nah, teman saya itu rumahnya diperiksa polisi, terus dari tempat sampah itu muncullah karya-karya saya yang saya titip untuk print di tempatnya dia gitu. Nah, jadi begitu saya sampai di kantor polisi itu di monitor tuh banyak tuh karya-karya saya. Jadi saya merasa bersalah dan menganggap adalah sebuah penyesalan menggambar gambar-gambar yang tipe seperti itu gitu. Tapi untungnya sih clear, nggak ada apa-apa gitu. Karena selain itu karena kejadian itu juga sesudah reformasi sih 2017, jadi aman-aman aja. Tapi tetap sama 2007 apa 2017 ya udah lama lah. Jadi saya dikategorikan pada orang-orang kelompok kiri. Jadi orang-orang intelijen di intelnya polisi itu juga tahu gitu. Kelompok karya-karya seperti ini tuh temennya ini disebutin satu-satu. Saya bilang bukan, ini saya cuma menghayal, saya punya dunia politik sendiri, punya cerita fiksi sendiri. Bahkan saya punya negara sendiri, hukum sendiri, sejarah sendiri gitu. Ya fiksi itu gitu. Ya bohong aja, nggak ada sebenarnya kejadian yang sebenarnya gitu. Mirip anak kecil sih. Kalau CCCP itu kan akronim dari Uni Soviet. Kayak USA lah kalau Amerika tuh. Tapi dia dalam bahasa Rusia atau yang biasa mereka pakai itu CCCP. Kalau di Barat USSR misalnya kayak gitu. Nah kalau saya nulis di salah satu karya saya itu ada akronim CPR itu Sentral Konsentrasi Perjuangan Rakyat kayak gitu. Ya itu mah saya ngarang sendiri. Karena di peristiwa yang lain teman-teman saya pada bikin bercandaannya CCPR itu capek-capek cuci piring apalah kayak gitu. Ya kalau Panglima Besar Angkatan Bersenjata itu saya ambil dari bacaan sejarah saya tentang sejarah Indonesia. Jadi di Orde Lama itu Soekarno itu punya jabatan yang disebut sebagai Panglima Besar Revolusi Pemimpin Tertinggi Angkatan Bersenjata, Panglima Besar Revolusi kayak gitu. Nah saya pakai dari situ gitu. Arin sama Dianto. Iyalah, dia yang mengajarkan seni lukis yang bagus. Waktu itu masih kuliah. Di studio, iya pas kuliah lah. Jadi saya kuliah itu teman satu studionya Arin. Nah Arin tuh lukisannya udah bagus, bahkan sewaktu kita nyobain cat minyak, akrilik sebagai material baru yang diperkenalkan gitu. Nah Arin tuh udah bagus banget karya lukisnya gitu. Dari Arin lah saya belajar untuk ngelihat lukisan yang bagus gitu. Masih tingkat 2, jadi baru pindah dari masa pembelajaran seni rupa yang umum ke yang lebih khusus seni lukis misalnya. Kalau di teman yang lain ada yang seni patung, grafis dan lain sebagainya. Dianto juga sama punya peran buat. Nah, saya dan Arin itu belajar dari Dianto. Jadi suatu kali saya ketemu Arin, terus Arin bilang,
Bensik, lu udah lihat pamerannya Dianto belum? Terus saya bilang, udah lihat. Lu udah lihat belum, Rin? Udah, tapi kata bapak gue harus lihat lagi katanya. Nah kayak gitu. Tapi intinya Dianto bagus lah karya lukisnya. Jadi saya bisa lihat berbagai teknik penampakan visual yang bagus lah menurut saya. Maksudnya saya baru kali itu lihat lukisan yang menggugah cita rasa estetik saya, walaupun lukisannya nampak serem gitu, tapi kalau dilihat dari detailnya saya suka banget, terutama lelehan cat yang mengalir dari atas ke bawah kayak gitu. Jadi dua orang itulah yang memperkenalkan saya pada teknik-teknik seni lukis yang bagus kayak gitu. Saya pengen kayak gitu ngelukisnya gitu. Cuma mungkin nggak terlalu banyak lama ngelukis juga karena ketertarikan saya pada hal lain yang bukan lukisan itu ada juga gitu. Jadi saya lebih banyak tertarik ke hal yang lain daripada melukis itu yang memerlukan kontemplasi, duduk dengan tenang, dalam keheningan, musik yang sayup-sayup, hujan rintik-rintik. Wah, habis waktu kayak gitu mah. Jadi emang yang jadi mahal dari seni rupa itu adalah proses private si senimannya itu yang kita tuh, bukan kita, yang pada akhirnya orang-orang mau menukarkan pengalaman itu gitu dengan uang misalnya. Kemudian terjadi transaksi kayak gitu. Next. Pilih siapa aja? Seniman ya, Yudi Yudhoyoko. Kenapa? Itu tuh ya saya suka karyanya aja gitu. Jadi ada periode tertentu di tahun 80 ke 90 itu yang karyanya tuh sangat khas ya. Lukisan tapi kayak grafis, banyak stilasi. Tapi kok bisa ngasih sentuhan ekspresif juga ya gitu. Cuma mungkin tipikalnya bukan tipikal karya yang berteriak gitu ya, tapi dia lebih ke ambience yang tenang, kalem kayak gitu. Nah selebihnya Yudi Yudhoyoko itu saya kenal sebagai orang yang merancang pakaian juga, jadi bisa bikin pola baju, menggunting, menjahit gitu. Jadi kemampuan melintasi percabangan seni itu yang membuat saya tertarik. Terus bagaimana dia menampilkan dirinya dalam berpakaian misalnya. Nah itu yang saya suka gitu karena saya tuh bosannya ngelihat orang-orang di medan sosial seni rupa berpakaian hitam gitu. Berpakaian hitam, mendengarkan diskusi, terus termenung, terpejam gitu ya. Apa nggak ada baju yang warnanya lain gitu? Terus kenapa harus termenung di saat orang-orang berdiskusi gitu ya? Saya memilih nggak di situ mendingan. Oh ya, nah kalau yang disebut bloop art ini sebetulnya kayak gerakan seni rupa, walaupun kalau disebut gerakan mungkin enggak juga ya, karena hanya terjadi pada rentang waktu yang sebentar, terus momentumnya pendek. Kalau dia bergerak tapi bukan gerakan kayak gitulah. Nah itu adalah momentum kegiatan seni rupa yang diinisiasi oleh Ucok Aminuddin TH Siregar gitu. Nah kenapa saya banyak terinspirasi dari peristiwa bloop art itu karena memang banyak eksperimentasi seni rupa yang terjadi dalam pembebasan ruang gerak itu gitu. Jadi ada performance, presentasi karya-karya yang apa ya, dibuat sengaja untuk melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang biasanya kita terima
kemudian kita merasa susah di situ gitu. Nah itu semua terus dibuang kayak gitu. Nah pengertian saya yang saya bilang ini itu nggak sama persis sama yang dimaksudkan sama Ucok ya, tapi setidaknya itu yang masih tertinggal dalam memori saya kayak gitu. Nah kalau seniman internasionalnya Takashi Murakami, karena ya dia membuat karya seni lukis, seni patung, dia membuat karya-karyanya jadi ada di dunia fashion, dia berkolaborasi dengan brand fashion ternama, terus cara dia membawakan diri dengan pakaian yang ada, yang dia pakai, ya itu sama kayak dia menyatukan dirinya dengan lukisan dan patung yang dia bikin, kayak gitu. Jadi dia adalah seni rupa yang hidup, kayak gitu. Nah yang berikutnya itu namanya Tadanori Yoko. Dia adalah desainer grafis Jepang yang pada perkembangan karir berikutnya dia lebih memilih untuk menjadi seniman gitu. Nah di saat jadi seniman itu karya-karya lukisnya ya itu banyak dianggap sebagai karya dengan penjelasan dan pengertian yang lebih khusus, karena dia nggak kayak seniman-seniman yang berangkat dari latar belakang seni rupa murni atau fine art kayak gitulah. Nah si Tadanori Yoko ini di tahun 80-90-an itu udah bikin karya-karya digital art. Jadi bikin pakai komputer, udah kayak bikin pakai Photoshop gitu. Nah itu yang justru sekarang lagi banyak dibikin sama anak-anak muda kayak gitu. Kabakov? Hah? Kabakov? Oh iya. Nah Ilya Kabakov itu menarik karena mirip saya. Jadi karya-karyanya dia itu nampak seperti propaganda Uni Soviet gitu. Tapi kalau kita mau lebih lama memperhatikan karyanya itu sangat terlihat kalau dia menampilkan ikon-ikon yang agung dari Uni Soviet itu sebagai matahari yang tenggelam gitu. Jadi sunset. Jadi lambang Uni Sovietnya di sini, tapi di sini ada lautan. Terus bukan dia sunrise tapi sunset kayak gitu. Nah untuk ngebikin suasana visual yang nyampe sebagai pesan sunsetnya itu yang saya suka gitu. Kalau sepintas lalu sih kita lihat, oh ini sih kayak semacam seni propaganda Soviet pada umumnya. Tapi kalau kita mau lebih teliti, sebetulnya yang kita lihat di situ itu gitu, makna yang berbalikan. Nah itu saya suka karena saya pengen kayak gitu juga gitu. Jadi orang lihat karya-karya saya itu menampilkan visualisasi yang keras, maco, bersemangat, berapi-api, padahal isinya cuma ajakan untuk bangun tidur lebih pagi kayak gitu. Makanya tulisannya selamat pagi gitu. Dari kecil saya suka menggambar di kertas-kertas yang kecil. Nah, kolektor pertama karya-karya saya itu adalah ayah saya yang senantiasa mengumpulkan gambar-gambar terus ditaruh di meja kerjanya di kantornya. Terus karena support dari ayah saya itulah saya jadi menganggap bahwa pengalaman menggambar itu dapat diapresiasi dengan baik oleh orang yang melihatnya. Dalam kasus yang tadi itu ayah saya. Nah semenjak saat itu saya jadi rajin menggambar, jadi lebih banyak kenal dunia menggambar. Dan di SMA saya baru tahu kalau itu tuh adalah cabang seni yang namanya seni rupa. Dari SMP ke SMA saya banyak mendapatkan inspirasi dari karya-karya grafis di media cetak, misalnya di surat kabar, majalah, kemudian di kalender, sampai di kaleng kemasan biskuit dan lain-lain. Nah, bahwa kemudian saya meneruskan menjadi kegiatan yang lebih profesional lagi, itu karena saya
mengenal seni rupa di dunia pendidikan tinggi ya. Jadi saya kuliah di seni rupa ITB, disitulah saya lebih memiliki banyak ketertarikan terhadap seni rupa yang ternyata lebih luas dari yang saya pikirkan sebelumnya gitu. Karena ternyata cakupan disiplin ilmunya dan aktivitasnya itu bisa ada di berbagai macam bidang keilmuan. Nah dari situlah saya merasa saya bisa pergi kemana-mana aja, dalam arti saya bisa tahu banyak hal dari banyak pengetahuan melalui seni rupa kayak gitu. Jadi pilihan karir seni rupa saya ini adalah non full timer artis, setidaknya sampai saat saya bicara sekarang ini. Selain itu, kalau misalnya ada kebutuhan yang memang menyebabkan saya menjadi full timer artis, ya itu otomatis menyebabkan saya meninggalkan profesi yang lain selain kesenimanan. Jadi ini yang saya maksud dengan fleksibilitas itu. Artinya dalam kondisi yang kita jalani itu, realitas itu penting untuk diperhatikan. Jadi yang disebut realistis itu, itulah yang menyebabkan saya melakukan kegiatan seni rupa dalam strategi-strategi khusus yang itu bisa saya custom sendiri kayak gitu. Nah itu yang menyebabkan seringkali orang gagal untuk profiling saya gitu, karena saya kerjanya banyak. Saya bisa melukis, saya bisa jadi dosen, mengajar di perguruan tinggi seni rupa dan desain. Di suatu kesempatan saya bisa jadi DJ, memainkan musik-musik disco kesukaan saya, yang mungkin orang-orang anak muda di situ juga nggak pada ngerti gitu, tapi saya happy gitu. Di suatu saat orang-orang sibuk membicarakan saya karena saya ada di poster yang besar, karena saya model. Berjejaring itu lebih baik dilakukan kombinasi ya, jadi online dan offline. Online itu dipakai untuk memberikan gambaran umum lah gitu, dan kita yakin emang nggak akan ketemu gitu. Tapi selebihnya dia harus bisa berwujud dalam tindakan yang lebih konkret dengan mengumpulkan orang-orang secara fisik. Kalau saya sih pilihannya masih tetap kayak gitu ya. Jadi sejauh ini sih belum ada belum ada kegiatan-kegiatan seni rupa saya yang terhubung dengan pihak lain secara online, melintasi batas negara misalnya kayak gitu. Jadi sejauh ini saya lebih suka yang offline sih. Online sih untuk membantu yang offline itu gitu. Kalau di versi saya sendiri sih berusaha untuk memelihara nilai-nilai yang penting. Nah, istilah penting ini sebetulnya balik lagi jadi penting versi seniman gitu. Tapi yang menariknya di seni rupa ini kan si senimannya sendiri jadi subjek gitu. Jadi orang bisa mengenal nilai-nilai yang baik misalnya ya, itu melalui apa yang dilakukan oleh seniman kayak gitu. Nah, saya melakukan itu gitu.